Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi a'zama 'ala ibadihil minnah idz ja'ala shauma hisnan li awliyaihi wa fataha lahum bihi abwaabal jannah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qaidil khuluqi wa mumahhidis sunnah wa ala alihi wa ashabihi dawil absar wal uqul al murajjahah. Para pemirsa dan seluruh sahabat Fatayat Nahdlatul Ulama dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan dan keimanan, diberikan kekuatan iman dan Islam, khususnya diberikan nikmat kesehatan zahiran wa batinan, sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini meski di tengah-tengah masa pandemi. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai motivasi supaya kita lebih bersemangat dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, kita harus tahu bahwa bulan Ramadan ialah bulan yang luar biasa, bulan yang sangat istimewa. Keistimewaan tersebut berimplikasi pada motivasi-motivasi yang kita dapatkan, yang harus kita jaga, yang mana motivasi tersebut berimplikasi di dunia dan di akhirat. Salah satu hal yang masyhur di kalangan kita semua tahu bahwa puasa itu menyehatkan. Seperti dalam hadis, sumu tasihhu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Maka tidak jarang di antara kita yang melaksanakan ibadah puasa dengan motivasi yang bersifat dunia, yakni berpuasa sebagai sarana diet gratis atau bahkan untuk menghemat bekal makanan. Hal ini merupakan motivasi berpuasa yang bersifat dunia. Hadis lain misalnya terkait dengan anjuran sahur. Tasaharu fa innas sahur barokah. Sahurlah kalian atau makan dan minumlah kalian di waktu sahur, otomatis dengan niat sahur, karena di dalam menjalankan ibadah sahur ada keberkahan tersendiri. Misalnya yang belum terbiasa bangun di sepertiga malam, ketika di bulan Ramadan ini kita bersemangat untuk bangun di sepertiga malam guna melaksanakan ibadah sahur dan disertai untuk melaksanakan ibadah sholat malam atau sholat tahajud. Begitu pula semangat untuk makan bersama keluarga di sepertiga malam. Nah, dan banyak sekali hadis-hadis akan kebaikan, hadis-hadis yang menjelaskan akan kebaikan di bulan Ramadan, dan hadis tersebut justru berimplikasi untuk memotivasi kita dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Misalnya saja hadis yang berbunyi naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu dianggap ibadah. Wasumtuhu tasbih. Dan diamnya orang yang berpuasa itu dianggap bertasbih, berzikir kepada Allah. Wa amaluhu mudha'af. Amal perbuatannya, ibadah-ibadahnya itu pahalanya akan dilipat gandakan. Wa du'a'uhu mustajab. Dan doanya dijanjikan oleh Allah pasti akan dikabulkan. Wa dzambuhu maghfurun. Dan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Ini merupakan motivasi berpuasa di bulan Ramadan yang bisa dilaksanakan secara langsung ketika kita ada di dunia ini. Jadi tidurnya orang yang berpuasa saja itu dianggap ibadah, sehingga kita bisa mempunyai dalih untuk leluasa lebih menikmati amalan berpuasa ini, menikmati ibadah puasa ini dengan santai-santai, dengan tidur-tiduran. Kemudian motivasi lain ialah amal ibadahnya dilipat gandakan, doa-doanya dikabulkan. Terlebih dari itu, adanya motivasi yang bersifat dunia. Ada 4 hal yang motivasi besar yang seharusnya kita semua ketahui. Yang pertama ialah berawal dari sebuah hadis yang berbunyi,
kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Seluruh amal perbuatan, amal kebajikan, amal ibadahnya manusia itu sesungguhnya untuk dirinya sendiri, kecuali ibadah puasa. Mengapa demikian? Li'annahu li wa ana ajzibi. Karena sesungguhnya puasa tersebut ialah untukku dan saya sendirilah yang akan memberikan pahala tersebut. Maksudnya seluruh rangkaian ibadah, baik itu ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah sedekah, ibadah berzikir, itu ialah ibadah untuk dirinya. Ada kebaikan lain yang terlihat untuk dirinya. Dia terlihat rajin, dia terlihat istiqomah dalam ibadah. Namun dalam hal puasa ialah ibadah yang tidak terlihat. Itulah mengapa puasa disebut ibadah yang benar-benar untuk Allah, dan Allah lah yang akan melipat gandakan, yang akan memberikan pahala besar kepada orang-orang yang berpuasa. Yang kedua ialah perlu kita ketahui bahwa puasa merupakan perisai dari api neraka. Hadis menyebutkan bahwa innama kana shaumu junnatun minan nar, bahwasanya puasa merupakan perisai dari api neraka. Jadi puasa yang benar-benar didasari dengan iman dan wahtisaban, benar-benar meyakini akan perintah Allah, maka puasa tersebut akan menjadi satiron, penghalang dari api neraka. Itu merupakan motivasi yang kedua yang akan kita dapatkan kelak di akhirat. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan sejak awal hingga akhir harus kita yakini, kita ketahui bahwa ada hal besar yang juga terdapat di bulan Ramadan, yaitu adanya Lailatul Qadar atau malam yang lebih baik dari 1000 malam. Di malam itulah turun para malaikat untuk mendoakan, memberikan cucuran rahmat atas utusan Allah kepada hamba-hambanya yang mau menghidupkan Lailatul Qadar. Dan motivasi terakhir yang harus kita semua imani, bahwa di dalam bulan Ramadan atau menjalankan ibadah puasa ini ada hal besar yang Allah rahasiakan atau Allah istimewakan, ialah dikabulkannya seluruh doa kaum muslimin muslimat yang melaksanakan ibadah puasa. Hal ini terbukti dari ketika kita mencari atau menggali akan dalil hal-hal yang terkait dengan bulan Ramadan, ialah dimulai dari surat Al-Baqarah ayat 183 hingga ayat 187. Di ayat 183 Allah menekankan bahwa puasa ini wajib untuk kalian. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di ayat 183 Allah menekankan bahwa puasa ini wajib untuk kalian. Kemudian di ayat 184 Allah juga masih membahas hal-hal yang terkait bulan Ramadan, yaitu menjelaskan tentang kapan memulainya berpuasa dan kapan diperbolehkannya membatalkan puasa. Kemudian di ayat 185 juga masih menjelaskan bulan Ramadan. Namun di ayat 186 Allah menyisipkan kalimat yang berbeda, yang tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan, tidak pula terkait dengan rukun-rukun berpuasa, tidak pula terkait dengan hal-hal yang dilarang ketika berpuasa, dan tidak pula terkait apa saja yang disunahkan di bulan puasa. Melainkan di ayat 186 ini Allah menjelaskan bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa setiap hambanya. Ayat tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika ada hamba yang bertanya akanku, tentangku, fa inni qarib, sesungguhnya saya begitu dekat. Wa idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka saya akan mengabulkan doa-doa mereka ketika mereka mau menyeruku. Hal ini tidak terkait dengan ayat-ayat sebelumnya. Padahal di ayat setelahnya, di ayat 187, Allah kembali mengulas akan hal-hal yang terkait bulan Ramadan. Dari sini kita semua yakini bahwa bulan Ramadan memang bulan yang istimewa,
karena Allah menjanjikan doa-doa para hambanya akan dikabulkan di bulan Ramadan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan iman dan kekuatan Islam, sehingga bisa gegap gempita, berbahagia, ceria menikmati ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wallahu jazil ila bisabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.